Kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR sejak 25 Agustus 2025 masih menyisakan tanda tanya besar mengenai siapa dalang provokator yang memicu bentrokan. Ferry Irwandi menilai bahwa jejak digital di media sosial bisa menjadi kunci untuk menelusuri aktor yang sengaja menggerakkan isu. Ia menilai fenomena ini bukanlah hal rumit, sebab kecenderungan pengulangan konten bisa membuka arah penyelidikan. Ferry Irwandi menekankan bahwa meski analisis digital dapat memberi petunjuk, kewenangan utama untuk mengusut dalang sebenarnya tetap berada di tangan aparat intelijen. Pemerintah pun sudah menegaskan akan mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga memprovokasi. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai justru berubah ricuh karena ulah provokator yang melempar batu, membakar ban hingga memicu bentrokan dengan aparat. Situasi ini menjadi pengingat betapa mudahnya media sosial digunakan untuk mengobarkan konflik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur li, gue nggak kebayang kalau seandainya Ferry Irwandi itu tidak turun. Mungkin yang terjadi coy, sekarang itu darurat militer udah diterapkan. Tapi karena Ferry Irwandi itu turun dan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin dan emang bener-bener berdampak, akhirnya ya kita lihat darurat militer tidak jadi dan demo ya udah mulai redam. Berarti secara tidak langsung MVP kita kali ini itu Ferry Irwandi coy. Sumpah keren lu bang, anjir. Kalian sadar nggak, sejak munculnya Ferry Irwandi yang menguasai dunia internet, netizen-netizen tuh udah mulai cerdas, udah mulai pandai menganalisa, critical thinking netizen itu tinggi gitu. Dan saya rasa ini akan menjadi ancaman buat para elit mafia, oligarki yang kekuasaan dan bisnisnya akan terancam gitu. Bung Ferry Irwandi, Anda bahaya, Anda akan menjadi incaran-incaran para elit yang tidak suka SDM Indonesia maju. Tapi tenang Bung Ferry, backingan Anda kuat, netizen Indonesia tuh luar biasa gitu. Guys, Kak Ferry Irwandi bongkar dalang dari demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Menurut pernyataannya, demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin itu nggak organik. Jadi, demo yang terjadi tanggal 25 Agustus itu bukan dari aliansi mahasiswa dan bukan serikat dari buruh juga. Nggak ada koordinasinya gitu katanya. Nah, siapa sih dalang dari demonstrasi yang terjadi ini? Coba deh kalian search #bubarkan DPR. Ngeri. Ferry Irwandi bongkar dalang dibalik kerusuhan pada demonstrasi. Jadi menurut Ferry Irwandi ya, menurut pernyataannya bahwa di tanggal 25 itu pendemonya itu bukan dari mahasiswa dan bukan dari serikat buruh. Jadi nggak ada yang koordinasinya gitu. Dan kalian tahu siapa dalangnya? Kalau kalian pengen tahu siapa dalangnya, coba kalian ketik #bubarkan DPR 2025. Pasti kalian kaget siapa dalangnya, karena sudah dibongkar semua sama Ferry Irwandi. Ferry Irwandi, lu gokil. Terima kasih ya bro, terima kasih loh. Berkat narasimu ya kan, membuka wawasanku akan apa itu yang namanya demonstrasi organik, ya kan? Kamu itu ibarat kapten gitu dalam demonstrasi rakyat kali ini gitu. Semua seperti satu komando gitu, mengikuti apa kata lu, ya entah mahasiswa dan rakyat organik itu, demonstran organik mendengarkan apa kata kamu. Mundur. Demo kita kali ini sudah tidak organis lagi. Ada upaya-upaya penunggangan, ada upaya-upaya provokasi. Ini buktinya. Lu keren banget loh. Sampai bisa menggagalkan gitu upaya-upaya sembunyi untuk gitu. Setuju atau enggak, Bang Ferry Irwandi menguasai FYP kita hari ini semenjak TikTok Live kebuka, semenjak diundang sama TV One. Kayak gue scroll statement Bang Irwandi versus bapak-bapak itu versus ini lagi kayak Adrit menyala. Bang Ferry Irwandi, lu adalah orang yang ngebimbing kita selama demo kali ini, dimana ayo semuanya jangan ada keprovokasi, ayo semuanya pulang, ayo semuanya tangkep provokator dan sebagainya. Dan itu arahan dia beneran dilakuin sama seluruh
seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, dan terbukti bahwa kita nggak kemakan provokasi dan nggak terlalu banyak korban jiwa yang jatuh. Dan sadar tau nggak, Bang Ferry Irwandi ini beneran kayak sosok di One Piece, kayak sosok dragon ataupun revolusioner di dunia nyata Indonesia. Pejabat kita beneran kayak Tenryubito. Kita seperti masyarakat di One Piece yang pengen tahu dunia itu seperti apa. Marinnya itu nutupin, ngebungkam semua apa yang pengen diketahuin sama dunia. Dan Bang Ferry Irwandi, terima kasih lu sudah menyadarkan kita dan bisa membuat seluruh mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang demo ini menjadi aman dan tetap bertahan bersama kita. Bang Ferry, lu adalah dragon. Setuju atau enggak? Anjir, keren sih. Dan gue adalah Ivankov. Gue kan lagi nonton ini nih. Nih, lo pada juga pasti udah nonton kan? Nah, di sini kan ada si Bang Ferry Irwandi. Nah, terus selama nontonin dia tuh gue mikir kayak, nih orang tuh mirip siapa ya? Siapa kayak ada satu tokoh di film atau bintang film atau apalah yang kayak seinget gue tuh gayanya mirip banget sama si Bang Ferry Irwandi. Terus tiba-tiba gue inget, lu pada inget ini gak? Bella ciao Money Heist. Ingat kan lu? Nih, kalau lu gak inget gue kasih lihat. Nih Money Heist. Ntar. Nih. Nah, lihat mirip banget kan sama Ferry Irwandi. Nih, gue deketin biar makin jelas. Nanti sama di video nih gue tampilin juga mukanya Bang Ferry. Nih, tuh, lu lihat. Nah, mirip banget kan dia sama Bang Ferry Irwandi. Lu lihat dong, kacamatanya mirip banget. Model rambutnya mirip banget sama Bang Ferry. Cara pakaiannya juga gokil. Ternyata Bang Ferry Irwandi itu mirip karakter di Money Heist. Yang ini nih, si kakek-kakek ini, temennya si The Professor ini. Gokil. Akhirnya gue dapet Bang Ferry Irwandi mirip siapa. Bener kan gue, Ferry Irwandi mirip siapa? Di Money Heist ternyata. Misi hari ini selesai. Inilah harga mahal yang harus dibayar Pak Prabowo. Mari kita bedah pernyataan luar biasa dari beliau-beliau tadi. Seperti yang kita tahu, waktu pemilu Pak Prabowo ini didukung oleh banyak sekali koalisi, banyak sekali tokoh. Nah, maka dari itu harusnya Pak Prabowo ini hanya fokus kepada mensejahterakan rakyat Indonesia, guys. Tapi karena beliau didukung oleh banyak kroni-kroni, banyak koalisi, maka Pak Prabowo mau tidak mau harus menjaga gawang koalisinya, harus menjaga gawang geng Solo dan kroninya, harus menjaga gawang pendukungnya. Maka alih-alih menyalahkan asing, harusnya beliau review siapa-siapa yang di belakangnya ini, guys. Lepaskan mereka semua agar bisa Pak Prabowo untuk fokus mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena semakin banyak gawang politik yang Anda jaga Pak Prabowo, maka semakin sulit Anda untuk fokus mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya, kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Budiman Sujatmiko tentang Bapak mempunyai eagle view yang sangat tajam, maka harusnya Bapak tahu apa yang harusnya Bapak lakukan. Guys, kalian rasa nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak banget narasi-narasi yang bilang demo kemarin itu ditunggangi asing, demo kemarin itu adalah ulah para koruptor, ulah Riza Khalid lah, siapa lagi tuh dibawa-bawa anjir. Maksud gue adalah kok bisa sih? Kok bisa dialihinnya ke sana gitu loh? Oke lah, gue setuju kalau demo kemarin yang bikin rusuh itu mereka, gue setuju. Yang provokator mereka, gue setuju. Tapi yang gue nggak setuju adalah kenapa harus ada narasi yang kayak demo kemarin itu adalah seakan-akan mereka yang bikin. Padahal demo kemarin itu adalah murni pure karena masyarakatnya, masyarakat Indonesia yang udah geram, yang udah capek banget sama pemerintahan sekarang tuh, sama DPR. Ditambah lagi karena respon Ahmad Syaroni sama Eko Patrio. Nah itu yang bikin masyarakat marah. Udahlah, nggak usah bertele-tele, nggak usah nyalain orang. Ingat, sahkan tuh UU perampasan aset. Lu pada tahu fenomena pembakaran ini? Gue akan jelasin kenapa ini adalah bukti dari provokatornya ngomong orang yang ngerti jaringan langsung. Lu bisa confirm ke teman-teman teknisi, repost video ini biar lebih banyak yang tahu. Kebetulan banget gue itu sekolah di Telkom. Nah dulu kita itu rata-rata anak Telkom magangnya, entah lulusnya jadi teknisi Telkom yang megang-megang kayak ginian. Bagian listrik yang dibakar ini namanya adalah ODC. ODC ini adalah sumber utama untuk berbagai daerah. Jadi urutannya dari OLT, nah ini yang di provider langsung. Kemudian ada ODC, nanti baru disebarkan ke ODP untuk beberapa titik. Nah sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya bisa tepat sasaran? Semakin ini terbakar, semakin menunjukkan ini adalah provokator. Kita bahas secara kasarnya aja deh, average Indonesia.
Menurut lo orang Indonesia emang kalau ngelihat kayak gini nggak takut meledak? Orang Indonesia nggak bisa meledak aja dibilang gampang meledak. Orang ngebakar-bakar yang ada listrik-listriknya, mereka tuh pasti mikir, oh bahaya meledak, oh bahaya meledak. Emang menurut lo bahkan nggak lulus SD-nya ya, masyarakat yang SDM-nya akan ngebakar, kayaknya justru semakin akan berpikir barang-barang kayak gini rentan meledak. Nah ini bagian paling gongnya, secara fisik yang ada di pinggir jalan. Dari semua, lu kira orang kalau ngebakar ya, terus gue bakar ya ini, oh langsung ODC, ini sumber utama pasti mati. Menurut lo orang akan tahu. Kalau lo ngomongin fisik ya bentuknya sama lo lihat nih, ada rumah kabel RK tuh ada di mana-mana, ada panel listrik, ada ODP, dan dia ngebakarnya persis ODC. Menurut lo aja nih, kalau bukan orang yang ngerti siapa lagi? Maka dari itu justru ini adalah bukti kuat bahwa ini dilakukan oleh orang yang memang ngerti, bukan orang random ya. Sangat jelas dari cara ngebakar di dalam juga jelas banget itu orang awam mau bakar dari luar, dia nggak tahu cara ngebakarnya gimana. Wah ini perangkatnya susah kok dibakar.